nanya bisa pakai Mac, nggak bisa pakai Mac. Kemudian license-nya, cuma license-nya sama saya punya sampai tanggal, saya beli cuma sampai tanggal 28 Januari, tapi cukuplah untuk. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pakai Smart PLS, kalau mau lengkap seluruh seluruh ininya, menu dan fungsinya, bisa beli per bulan. Beli per bulan pun hanya berapa ya? Kalau saya beli 44 euro itu untuk komputer unlimited. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar workshop 100 orang bisa beli hanya 48 euro tapi 1 bulan. Kemudian setelah itu expired. Hanya apa bedanya yang kalau beli dengan enggak? Kalau beli hasilnya bisa diekspor ke Excel, bisa diekspor ke HTML. Kalau tidak beli hanya bisa dilihat di layar saja. Kalau saya dulu waktu saya tidak beli itu, anak-anak saya print screen satu-satu. Kan lucu juga kan. Tapi kalau dia bisa diekspor ke Excel kan tinggal masukin aja ke disertasinya. Kemudian kalau di Lisrael itu ada tracknya. Dan mungkin sudah baca-baca beda Lisrael dengan beda ini, Lisrael dengan sama PLS. Nggak tahu, saya rasanya kalau di LPS sudah saya simpan di LPS ya. Saya simpan. Kemudian ini lupa saya Sam sudah ada Lisrael. Bapak Ibu ya, rasanya sudah saya kirim ya. PLS. Ya pagi. Materinya udah ada, tadi sudah ada. Materi sudah ada ya? Materi sudah pernah saya kirim belum? PLS ya? Di LMS tadi sudah ada PLS-nya. Di-nya ada kan? Sudah ada di LMS sudah ada. Sudah ada. Oke, saya mau menunjukin cara ngeransel aja ya. Nanti akan saya, tadi ada yang request Pak bagaimana kalau contoh-contoh disertasi atau pakai yang SDM atau apa yang pakai Israel, yang pakai ini, nanti insya Allah nanti saya ini. PLS itu. Belum tershare kan? Belum pada Pak. Belum. Oke, siapa? Oke, saya sudah siap semua ya. Oke, buka aja. Udah jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ini pertemuan terakhir karena harusnya kita ada 2 pertemuan dikarenakan hari libur nasional, yaitu tanggal 25 Recording in progress. Tanggal 1 Januari tentu kita ada kehilangan jadwal pertemuan atau sesi kuliah. Oke, no problem. Sebenarnya dari rencana studi ini sebenarnya sudah terpenuhi semua dengan pendalaman. Oke, kemarin saya sudah jelaskan tentang SAM ya, tentang SAM
tentang SEM, insya Allah nanti saya akan ini kan ininya apa gitu ya, bahan-bahannya nanti sebentar. SEM, kemudian ada Smart PLS, dan mungkin yang SEM-nya akan saya contohkan dulu ya, contohkan dulu, kemudian bagaimana ngeran SEM baru nanti saya contohkan dulu ini istilahnya tuh contohkan juga kasusnya ini. Jadi saya langsung share, langsung pakai Listel, saya share ya. Udah share ya? Belum share. Ini pakai Listel, contoh saja Listel. Listel yang saya kasihkan itu tertulis trial 5 days, 15 days, tapi sebenarnya tidak ya. Itu jadi begitu di-install, setelah di-install masuk ke sistemnya, setelah di-install nanti pilih pilih folder program file, pilih folder Listel, nanti Bapak Ibu silakan gitu. Di crack-nya itu ditindihkan. Itu ada 2 file yang akan di-crack-kan itu yang ditindihkan itu ini. Ada 2, yaitu filenya yang bisa di-crack itu di sini, di master program itu. Ini kelihatan ya. Ini di Listel 88. Nanti di sini ada crack-nya, ada 2 file ini. 2 file ini copy paste ke folder yang sudah diinstal. Jadi 2 file itu copy paste, nanti akan replace file yang ada, dan insya Allah Listel Bapak Ibu nggak akan ini apa namanya istilahnya itu tidak akan hilang ya, tidak akan bisa dioptimalkan ya. Nah kemudian di Listel ini menunya seperti ini. Nah tentu menu ini Bapak Ibu, ini menu utama, dan Listel ini bisa mengimport data Excel misalkan contoh. Nah, usahakan data itu kalau Bapak Ibu ngolah data, simpan datanya di root directory-nya, di root directory-nya. Misalkan ini ada SEM. Nah, datanya kalau import data bisa dari DBF ya, bisa dari Access, bisa dari Performa, bisa dari Tab, bisa dari Excel, bisa dari Gauss, dari SAS, dari SPSS. Karena kita biasanya mengcoding data, mentabulasi data itu pakai Excel, tentu kita pakai Excel aja. Excelnya pun mestinya Excel yang versi 2003, 1997 ke bawah, yang extensionnya masih LS, karena software yang dibuat oleh Listel ini, yang dibuat oleh ini pembuatnya pembuatnya itu Sorbonne, Karl Johannes Koch dan Dag Sorbonne ya, orang Jerman orang Johannes Koch dan Sorbonne ini masih dibuat tahun 2006, sehingga yang update-nya saya belum punya, sehingga tentu versi Excel yang 2019 kayak kita pakai Word Office 2019 yang tentu tidak ini. Jadi makanya yang 2003 atau 2009 tinggal strip S aja. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin run, usahakan buat folder tersendiri. Misalkan proyek apa, pekerjaan apa, ini saya misalkan. Datanya misalkan data yang sudah ada diimport Excel misalkan. Nah ini data latihan 1 misalkan. Data ini nanti akan kita pakai misalkan data latih 1 kita import. Nanti buat PDF dia Excel itu data aslinya tadi dari Excel diimport, nanti akan tersimpan menjadi data previous data atau extensionnya PSF. Misalkan saya replace latih 1 PSF. Yes, saya replace. Ini SQ1, SQ2. Nah, kalau aslinya di sini di latih tadi ini. Latih 1 Excel 1.
seperti ini. Nah, ini datanya misalnya. Nah, nama ini nanti waktu kita baca harus sama persis waktu kita membaca indikator-indikator harus sama. Nah, ini data ini dari questionnaire yang disebarkan, diisi. Contoh questionnaire-nya sebentar, saya jadi harus runut itunya. Questionnaire-nya sebentar. Questionnaire Royal Ali. Sebentar. Questionnaire. Nah, ini questionnaire-nya. Ya. Questionnaire seperti ini. Dari hasil ini ya. Ini questionnaire. Yang diambil sampelnya tentu yang data ini aja. Retail service quality. Di sini. Nah, di Excel-nya ya ini retail service quality 11, 12, 13. Mungkin dia membagi lagi karena di questionnaire-nya ada service quality ada berapa? Ada 11 pertanyaan. 11 pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan berapa? Kalau melihat dari modelnya mencerminkan dari 11 retail mencerminkan hanya 4 indikator. SQ1, SQ2, SQ3. Jadi Bapak Ibu, membangun model SEM itu harus based on itu. Questionnaire SEM itu harus berdasarkan modelnya. Jadi mereka membangun ini, berdasarkan ini baru dibangun questionnaire. Nah, waktu Bapak Ibu mau data disertasi nanti, ini data profil responden ini jangan dibiarkan begitu saja. Jangan cuma deskriptif, bla 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 di kayak frekuensi, tapi optimalkan, hubungkan dengan asosiasi atau cross tab dengan misalkan variabel-variabel yang relevan. Misalkan ada nggak hubungan antara profil responden dengan komitmennya? Ada nggak hubungan antara profil dengan satisfaction? Ada nggak hubungan antara profil dengan loyalty-nya atau trust-nya? Itu akan memperkaya hasil pembahasan, bahkan bisa jadi jurnal tersendiri. Jadi disertasi bisa 2, 3, 4 jurnal gitu ya. Nah, data ini di-record atau direkap, tentu ini dibuat berdasarkan, kalau aslinya ini berdasarkan, saya pernah ceritakan, kalau nggak salah udah pernah saya sampaikan, ini berdasarkan apa? Berdasarkan ini dia hasil dari Google Form. Hasil Google Form sebentar. Data aslinya, data penelitian ini aslinya mungkin dari awal. Terus saya pernah cerita, mungkin kelihatan ya, sudah saya share kan, tabulasi data bla bla ya. Akhirnya yang dipakai untuk STEM itu hanya data ini ya. Kemudian decoding datanya, kemudian terakhir jadi data seperti ini saya ubah arti satu. Nah, data STEM ini diimport ke ke Listres seperti ini. Setelah data diimport, apakah datanya tipenya itu ordinal, skala Likert dan sebagainya? Bagaimana agar dia tipenya jadi data kontinu atau data yang bersifat intervalator atau disebut rasio. Caranya bagaimana? Diubah data ini, data perlu define variable, pilih semua indikator, seluruh variable di variable print, variable type, ini kan ordinal kan? Diubah jadi continuous. Apply to all. Oke, sudah kan? Simpan lagi supaya dia jadi data DSM, datanya variable. Setelah datanya sudah menjadi data continuous, kita siapkan. Jadi Listres itu bisa membaca raw data, ini raw datanya, bisa membaca data sistem file, bisa juga membaca data
matrik kovarian, tapi standarnya dia matrik kovarian, juga bisa membaca matrik korelasi. Nah, kita ubah, kita siapkan data matrik kovarian matrik. Dari menu statistik pilih outputnya kovarian matrik. Oke, ya, kovarian kan udah. Kita taruh foldernya. Kalau mau cepet gampang ya foldernya langsung aja begini. Mana tadi? SAM ya, SAM. Supaya nanti nggak capek, klik aja gini. Nah, di sini saya bilang usahakan foldernya jangan macam-macam, jangan panjang-panjang, jangan sampai ke cucu-cucunya atau bawa-bawanya directory. Jangan. Kenapa? Untuk memudahkan mencari datanya, mencari filenya. Data misalkan latih 1 titik kovarian. Nih. Tapi contoh ini, save to filenya, literal system file ini data DSF. Literal system file ini data kovarian nanti latih 1 titik kovarian save to file. Oke. Ini di sini akan disimpan output matrik yang digunakan kovarian matrik ya. Nama filenya itu sumber simpannya di sini. Ada sekitar 250 responden. Nih, ketahuan semua. Nah, di sini langsung kelihatan univariate summary statistik variable dari mean, standar deviasi, units dan sebagainya ada di sini semua. Sebenarnya Bapak Ibu bisa ketahuan dari sini apakah dia nyerba normal atau bagaimana. Ini boleh disimpan kalau mau disimpan ke jadikan output. Nah, ini katakanlah mau output untuk lampiran disertasi kita. Kemudian selain data berbentuk kovarian matrik, kita siapkan juga data option, tapi korelasi matrik aja. Kita inikan lagi. Ini back latih 1 titik core korelasi matrik. Kita simpan juga. Artinya data sudah siap semua. Sekarang kita buat perintahnya, agar bagaimana perintahnya bisa membaca data tadi dan bagaimana membuat programnya supaya bisa menghasilkan model yang kita ingin sesuai dengan model yang kita buat. Nah, tetapi di sini kan ini kan terdiri sub variabel, ada yang sub variabel. Tentu ngolah ini itu tidak bisa sekaligus langsung jadi dari tentu ada namanya first order, second order. Kita pilih dulu retail ini misalkan. Kita kan datanya bisa kita langsung tulis seperti ini, syntax only, tulis. Misalkan kalau mau tanda seru untuk ini misalkan model sistem misalkan sesuai dengan ini model retail service quality, retail service quality. Nah, terus enter lagi ini file nanti. Ini karena saya mesti harus banyak ini saya sudah punya filenya. Ini modelnya. Jadi saya awalnya harus diketik begitu. Ini filenya. Ini kelihatan nggak? Ini model loyalitas warung retail tradisional. Ini judul. Sistem file ini untuk membaca file latihan tadi. Tadi latih 1, saya ubah nih latih 1 titik DSF. Kemudian raw datanya tentu latih 1 juga. Latih 1 titik DSF. Kalau 2-nya ininya latih 1. Kalau yang sudah disesuaikan korelasi matrik latih 1. Tapi pastikan foldernya harus sama. Nah di sini ini sintak baris pertama ini untuk label saja. Baris kedua untuk membaca file yang membuka file yang mau kita gunakan yaitu data sistem filenya yaitu latih 1. Nah, kalau kita mau baca data awalnya yang dari Excel kita convert tadi bisa menggunakan data PSF-nya, raw datanya. Kemudian kalau kita mau menggunakan korelasi matrik
kita bisa buka ini yang sudah kita siapkan. Tapi kalau tidak kita tutup aja. Nah, bisa suatu waktu kalau misalkan kondisinya yang kovarian matriknya tidak bagus atau bagaimana, bisa kita tutup. Nah, di sini kita membaca, kita membuka file sistemnya, tapi file yang kita gunakan juga untuk membangun model kovarian matrik. Kemudian observe variable. Inilah indikatornya. Nih. Indikator ini, tulisan ini sama dengan waktu kita ngetik di sini. Tapi SQ 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tentu di sini pun waktu di sini kita jelas SQ 11 dan 14, SQ 21 sama 23, SQ sekian sama sekian dan seterusnya. Nah, jumlah sampelnya. Misalkan jumlah sampel ini tadi kan sampelnya 250, tapi ini saya modif kemarin 250 realnya seperti itu. Kemudian laten, kalau modul utamanya laten variabelnya SQ, MD modul utamanya. Kemudian variabel yang ini kita hanya mengkaji tentang SQ saja. SQ itu sama dengan SQ 1, SQ 2, SQ 3, SQ 4. Persamaannya, equationnya SQ 1 sampai SQ 14 adalah miliknya SQ 1. SQ 21 sampai SQ 24 sama SQ 2 dan seterusnya. SI adalah SI 1 sampai SI 4. Nah, ini kalau saya buat model all-nya seperti ini bawahnya, tapi ini kan belum model all. Nah, di sini ada saya hubungkan errornya. Kovarian between SI 1 saya cek. Ini setelah saya modif. Nah, ini bisa saya matikan. Nggak ada korelasi antara error. Ini juga saya matikan semua. Nah, data ini akan tersimpan hasilnya. Latih 1 titik PSF. Nanti akan hasil run itu akan tersimpan. Lister outputnya 3, di bawah desimal. Efektivitas, restriction apa lupa saya. Ini ada beberapa kriteria yang akan berhenti kalau modelnya terjadi. Iterasinya 30.000. Ini metode estimatornya maksimum likely to square ya, maksimum square. Diagramnya kita pakai 10% TPLD, TPLD 10%, jadi alpanya 10% ini. Normalnya 5% biasanya. Ini hati-hati ini ada. Selesai. Coba kita running betul nggak hasilnya? Bismillah. Jadi kan? Karena kalau ini salah, ini hasilnya kita bisa lihat. Nah, ini hasil untuk submodel service quality. Nah, di mana service quality itu ada 11 pertanyaan terdiri dari 4 indikator. Nah, kalau pakai regresi tidak bisa sampai kepada seluruh indikator ini. Sekali ngeran nggak bisa. Hanya mungkin kalau regresi kan menyentuh ini. Nah, kalau pakai Listrel akan ketahuan. Nah, kalau pakai regresi, bagaimana mencari SQ1, SQ2, SQ3? Tentu paling itu kita pakai rata-rata, pakai modus, dan desainnya nggak boleh rata-rata. Ini harus diolah seperti ini, bahwa sekian pertanyaan untuk SQ, indikator SQ1 ini, SQ1, 2, 3, ada 4 pertanyaan. Kalau kita lihat kuesionernya, 4 pertanyaan ini tercermin pemasok alpha mikro selalu berusaha melayani pelanggan secara akurat. Nilainya berapa? Ini nilai SAM-nya 0,89. Yang tertinggi baru SQ11. Yang terendah SQ14. SQ14 apa? Pengiriman barang pulakan dari pemasok alpha mikro selalu tepat. Pemasok selalu berusaha melayani, pemasok selalu mempermudah, pemasok alpha mikro mempermudah jasa. Nah, ini. Jadi semua pertanyaan itu bisa diukur dengan set. Kemudian, apakah ini signifikan atau enggak? Lihat lagi TPLU-nya. Di sini TPLU-nya tidak ada yang merah warnanya. Ini di atas 1,96 semua. Kalau pakai 5%, alpha-nya 5%, maka TPLU-nya 1,96. Apabila TPLU di atas 1,96, maka dia signifikan. Kemudian ini untuk chi-square-nya
DF-nya, P-value, RMCA-nya ini untuk mengatakan bahwa model ini goodness atau tidak, fit atau tidak, layak atau enggak. Tapi lihat dari secara ini masih kurang bagus. Mau lihat kondisi keseluruhan bisa kelihatan seperti ini. Fit indice-nya. Degree of freedom 40, minimum sekian, P-value, chi-square-nya sekian. Harusnya chi-square-nya rendah. Kenapa chi-square dibagi dengan DF itu harus lebih kecil sama dengan 3. P-value harus mendekati 1. Atau di atas, minimum di atas alpha. Ini kalau AGFI, CFI, NMM, ini RMCA-nya harus di bawah 0,08. RMR-nya harus di bawah 0,05. Tapi ini masih belum bagus. Belum bagus semua. Ya. Nah, kecuali ini lumayan. GFI-nya 0,0. RMR masih tinggi. Ya. Ini secara model ini belum terlalu fit modelnya hasilnya. Terus bagaimana kalau begini? Kalau begini, Lisrael memberikan solusi dengan cara ada modification indices. Dia suruh hubungkan ini dengan ini, hubungkan dengan ini, hubungan. Tapi kalau bisa, waktu menghubung-hubungannya jangan antar sudah lintas dimensi. Nah, ini bisa. Nah, ini aja yang kita coba. Cara menghubungkan ini berarti set kovarian ini SQ1 dengan SQ3, SQ13 dengan SQ4. Lalu di model ini kita cek lagi sinteksnya. Mana sinteksnya? Ini sudah satu. Di sini, berarti lihat kovarian SQ1 saya buka ini. SQ13, SQ4. Kemudian saya cek lagi di sini. Ini berarti SQ21 dengan 22. Kemudian 22 dengan 23. SQ1 21 dengan 2, oke, kita buka. Nah, kemudian kita cek lagi nih. Baiknya. Ini enggak, ini udah lintas ya. Udah lintas. Lintas inilah. Lintas sub ini. Oke, kita coba. Kita run lagi. Kalau saya tahu, sudah langsung turun ya. Ini jadi 118 seperti ini turun. Kita lihat hasilnya. Kita cek. Ini jadi lebih bagus. 0,096. Dan ini lebih bagus, lebih turun lagi. Terus kita cek lagi. Adakah bisa dimodif lagi? Kita cek lagi ya. Sangat setuju ini dirapikan lagi. Oh, nggak ada. Kalau begitu, apa yang mesti dilakukan kalau begini masih ada belum? Coba kita ubah maksimum likelihood jadi WLS. Tidak banyak lagi. Masih tetap. Waktu saya kembalikan ke summary. Terima kasih. Masih tetap tidak ini. Oke. Kalau demikian kita balikan karena dia datanya di atas 200, dia 100 pakai MLS saja. Sekarang andaikan kita keluarkan data outlier ini kan dari 250 mungkin ada yang outlier ke 50. Tapi ada caranya bagaimana mengeluarkan data outlier pakai uji Mahalanobis. Tapi anggap aja contoh ini karena buru-buru ya harus ini kita keluarkan mungkin hasil Mahalanobis 210 40 orang kita keluar. Keterangan lagi. Udah masih. Kita lihat ini ada yang di atas 1, SQ3 ada di atas 1. Ini masih kurang bagus. Coba kita modification ini. Ada nggak? SQ31 dengan SQ42. Jauh sekali. Oke. Kemudian cek lagi. 10. Kemudian coba kalau kita pakai data korelasi, jangan pakai kovarian. Lebih bagus ke model. Okay. Terus kita pakai raw data, jangan pakai sistem. Ini kita buka, bisa kita buka. Kita simpan, terang, tetap tidak terlalu signifikan dulu, tidak ada perubahan signifikan. Oke, kalau gitu kita balikin, memang harus pakai data aslinya, sistem data file, raw datanya kita tutup,
covariant lagi tidak kita baca covariant matrik. Kemudian di sini kita set error. Nah, kita lihat yang tadi nilainya di atas 1 yang mana sih? Kita lihat di atas 1 yaitu harus SI3. Berarti SI3 itu harus 1, jangan di atas 1. Set error correlation SI3. Covariant aja, dan korelasi. Covariant. Varian I3 SI3 tidak menjadi saya simpan itu enggak coba bisa turun aja Pak. Anggap aja kita sudah melakukan uji ya, terus hidup aja. Kita lihat ini menjadi masih 1, ini 1. Coba yang satunya kita buat 1 juga. Masih ada modification index. Kemudian kita lihat lagi ini masih ada yang di atas 1. Q berapa? Set error Q2 apa? Q2 atau Q3? Q2 kita lihat tadi benar Q2 masih ada di atas 1. Kita normalkan dia harus cuma 1. Q2 Q3 Q2 kita save. Oke, kita run. Bismillah. Ini udah lumayan dia, sudah mulai, tapi ini belum terlalu bagus. Sudah seperti indeknya semuanya udah mulai. Nah ini, oke, anggap aja sudah bagus ya, walaupun dia belum di bawah 0,08. Ini 84 dibagi 3, 0,38 ini sekitar 2 ya. Kemudian mudah mengubahnya kalau kita uji lagi, apakah mau nobis uji sekarang berapa, 150 setelah kita karena lagi ini udah pas 80 begini. Nah di sini sudah kelihatan katakanlah modelnya udah cukup sampai di sini aja. Yang bagusnya outputnya fit indexnya ini fitnya udah RMCR-nya 0,01 udah masuk, RMR masuk, standar, GFI-nya masuk 0,91, AGFI 0,85 lumayan bagus ya. Kemudian CFI-nya masuk, NFI-nya masuk ya. Kemudian nilai P-value-nya walaupun baru 2 lumayan lah, ini cukup bagus. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa untuk variabel SI itu SI1 0,99 nilainya, SI2 1,0, SI3 1,0, yang terendah SI4. Dan masing-masing pertanyaan itu kontribusinya sebesar ini. Apakah signifikan atau enggak? Lihat T-value. Semuanya signifikan. Dan yang SI1 kok enggak ada T-value-nya? Kenapa? Karena SI1 sudah dianggap pasti signifikan. Kenapa? Di dalam Lisrel, di dalam SEM, satu variabel laten minimum harus memiliki 1 indikator. Dan kalau kita tidak pilih mana indikator utamanya, dia menganggap setiap indikator pertama itu merupakan indikator utamanya, sehingga sehingga indikator tersebut sudah pasti signifikan. Tapi kalau nilainya tetap ada, nilai loading faktornya ada, ya, semuanya ada. Nah ini hasil ini bisa diekspor ke gambar file, ekspor ke GIF ini. Nah hasil ini bisa kita masukkan ke ini untuk variabel SI. Nah, hasil SI ini tentu akan membentuk file baru. Nih, kalau kita buka ada
file di sini, di ininya ada PSF. Di sini untuk latih SEM 1, latih 1 PSF. Ini sudah membentuk sendiri SQ1, SQ2, di sini SQ1. Nih, SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ. Nah, ini yang akan dijadikan pengganti di model utama. Inilah indikator namanya latent variable score atau LVS, latent variable score. Nah, di sini dia akan menjadi ini. Menjadi ini SQ1, SQ2, SQ3, SQ4. Dan data ini diambil dari ini tadi. Ini SQ1, SQ2, SQ3, SQ4. Yang akan dipakai di model utama. Bukan dari rata-rata, bukan dari modus, bukan dari total. Itu bedanya SEM. Jadi membentuk satu variabel hasil itu tidak untuk variabel baru di model utama itu berdasarkan proses dari first order dan second order. Nah, setelah itu jadi, nanti semuanya diolah, akhirnya jadilah model utama seperti ini. Dan untuk tahu bagus atau tidaknya suatu model SEM, ya harus diperhatikan dari ininya, dari T-value-nya, dari nilai-nilai ini. Nah, kemudian ini baru salah satu cara ngeran SEM. Untuk tahu model goodness baik atau tidak, ambil ini goodness fit index-nya. Ini yang di-copy ke sini, di-copy ke Israel, di-copy ke Word, dan bandingkan dengan cut-off value-nya. Kalau memenuhi dari sekian ini yang memenuhi berapa? Yang kurang memenuhi ada. Ini memenuhi ya. Ini PGF yang mungkin dari sekian ini katakanlah ada 20 indikator dari parameter yang tidak memenuhi 3 atau 4 atau 5 itu no problem. Tidak semuanya harus bagus banget dong. Itulah real kondisinya. Itu kira-kira cara ngolah data SEM. Nah, output yang misalkan kita dibutuhkan tadi outputnya 2 macam. Ini standard solution, ya kita ini aja standard solution. Tadi hasilnya di standard solution. Di SEM ketemu dengan modelnya ini. Ini kalau kita buka seperti ini ya. Ini hasilnya bisa dilihat. Nah, ini yang bisa. Ini bisa di-copy ke Excel, ke Word, ke Excel, menjadikan untuk lampiran dan sebagainya, silakan. Kemudian kalau mau di rename ya tinggal di rename aja. Ini model standard solution. SS kasih aja. Model standard solution. Ini nggak ngomong. Oke ya. Kemudian T-value-nya harus disimpan juga T-value-nya. Ini T-value-nya ambil dari sini, T-value diekspor juga T-value-nya. Nah, nanti di model di file di sini T-value-nya juga dikasih T-value. Ini T-value. Karena akan diminta semua T-value-nya model titik. Oke. Mungkin itu cara ngolah SEM dengan Listrel. Nanti file ini boleh nanti saya sharekan, saya kasih, tenang aja. Nanti Bapak Ibu setelah agar bisa ngerannya. Nah, adapun pengaruhnya berapa, ini nanti saya jelaskan di model yang pernah contoh ya. Ini contoh, saya pernah ngerjain employee pengaruh kepuasan karyanya tentang SDM terhadap employee engagement, kinerja, retensi karyawan Perum Bulog. Ya. Tentu tujuannya apa sih? Persaingan, retensi, rumusan, tujuannya faktor-faktor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kepuasan karyawan itu, masih tingkat kepuasan, pengaruh dan sebagainya ya. Ini. Oke, ini teori-teorinya. Kepuasan kerja itu apa? Pentingnya employee satisfaction, employee engagement apa? Ya. Bagaimana posisi employee engagement dan sebagainya di dalam ini ya. Ini teori-teorinya. Berdasarkan teori-teori itu saya bangun seperti ini. Employee satisfaction berpengaruh dari ini ada kerangka hipotesisnya, kerangka konseptualnya. Employee satisfaction berpengaruh terhadap employee engagement.
Employee satisfaction berpengaruh terhadap employee work performance. Employee engagement berpengaruh terhadap retention. Nah, employee engagement berpengaruh terhadap employee work performance maupun retention. Dan di dalam employee engagement ada readiness, willingness, ada pride. Ini hipotesisnya. Ini, oke. Mungkin nggak perlu saya jelaskan bagaimana saya membangunnya modelnya, IPA dan sebagainya. Nah, ini modelnya lebih lengkap lagi bahwa employee satisfaction ada 10 indikator, ya. Ada pekerjaan, remunerasi, kepuasan terhadap kerja, tempat kerja, kepuasan relasi rekan kerja, kepuasan relasi atas dan bawahan, jenjang karir, sistem penilaian kepegawaian, ya. Pelatihan, kemudian pengembangan karir, kemudian nilai-nilai perusahaan, jabatan. Oke. Employee performance ada individual task, outcome, attitude, opportunity, retention dan sebagainya. Ini contoh ini variabel-variabelnya, terus analisis. Nah, ini modelnya. Ini apakah employee satisfaction berpengaruh employee engagement? Besarnya koefisien ini sebesar ini. Apakah employee satisfaction berpengaruh terhadap kinerja? Ini 0,15. 0,12. Nah, di sini employee satisfaction itu berpengaruh langsung terhadap employee engagement. Employee engagement berpengaruh langsung terhadap kinerja. Employee satisfaction berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui engagement. 0,62 dikalikan 0,78, anggap aja 0,6 dikalikan 8, 48%. Pengaruh employee satisfaction melalui engagement ini terhadap kinerja itu sebesar 42%. 40%. Tapi kalau langsung hanya 0,15. Artinya dipupuk dulu engage-nya, baru kinerjanya bagus. Artinya untuk pegawai blok itu harus betul-betul memperhatikan employee engagement selain kepuasan karyawan. Kalau dia sudah engage, otomatis akan meningkatkan kinerja kalau berdasarkan hasil penelitian ini. Employee engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja 0,78 ini ya. Employee engagement berpengaruh positif terhadap retention. Nah, di sini hasilnya ini nggak terlalu bagus. Cuman karena ini adalah yang seluruh pegawai blok, hampir 98% berapa ya? Kalau nggak salah pegawai blok itu yang terlibat dalam riset ini, lupa saya. Kalau nggak salah mencapai 98%. Jadi bukan lagi sampel. Bukan lagi sampel. Karena bukan lagi sampel, hampir seperti dengan seperti sensus. Jadi ini tidak berlaku G-square dengan ini antara model dengan empiris. Jadi modelnya itu betul-betul sesuai dengan terdiri jumlah karyawan bulog. Ini begitu saya coba untuk karyawan kantor pusat, dia langsung cukup bagus modal. Tapi nilai koefisiennya tidak jauh beda. Artinya saya ambil sampel pegawai kantor dengan seluruh pegawai bulog itu nilainya beda-beda tipis. Dengan demikian cukup sampel 200 lebih kurang 200 ini atau 400 orang sudah mewakili pegawai bulog keseluruhan. Contoh. Ini saya run seperti ini, sudah seperti ini. Ini contoh ya. Nanti bisa di-share. Ini kalau kita pakai Sam Listrel. Nah, banyak disertasi pakai Listrel. Mungkin nanti akan saya share. Ini penelitian terkait entah itu keuangan, marketing, SDM, itu menggunakan Sam. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Dokter, izin bertanya boleh Pak Dokter? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya penjelasannya sangat jelas ya Pak Dokter. Tapi yang saya tanyakan Pak Dokter, yang saya bingung ini terkait SAM
itu ada mungkin karena kurang paham saya ya, mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak Dokter, namun saya baru mengkaji lebih dalam terkait model yang tadi Prof tampilkan ya Prof. Mohon izin ditampilkan Prof. Yang Ya, Pak Dokter, kenapa? mohon maaf, yang tadi model 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 penelitiannya Pak Dokter. Yang mana yang mau Ya, yang yang tadi ya, yang engagement? Engagement. ya boleh salah satu model. Oke, saya jelaskan. Mohon Apa yang mau ditanyakan dari hasil ini? Nah, ini mungkin pernah dibahas juga oleh Pak Dokter terkait model interpenning dan mediasi. Nah, Oke, lanjut ya. Langsung ya, saya sudah paham teman. bukan Jadi tapi bukan yang ini kan sudah tadi kan sudah dijelaskan ya sama Pak Dokter itu untuk apa ininya sistem yang awalnya ini awal dulu. Nah, ini dulu. Nah, bukan yang ya ini Pak Dokter. Ini berarti dia variabelnya ini kan ada variabel, kan saya mau bertanya itu variabel ada endogen, ada interpenning, ada eksogen gitu ya Pak Dokter. Nah, terkait model yang sebelum diolah ini mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Dokter. Sebenarnya model ini ada 4 variabel laten. Variabel laten pertama employee satisfaction. Ini variabel laten eksogen. Baru variabel employee engagement, ini laten juga, laten endogen atau bisa juga interpenning. Kenapa dibilang interpenning? Karena dia di antara ini. Kemudian employee engagement bisa menjadi endogen dari ini, employee satisfaction. Employee engagement merupakan exogen dari dua ini, ya, employee engagement. Employee satisfaction exogen dari ini. Eksogen dari ini. Kemudian ini sebenarnya bukan variabel tapi indikator. Kenapa? Reflektif. Dia merupakan cerminan atau mencerminkan dari employee satisfaction. Cuman ini sebenarnya di model utama dia itu sebagai indikator, tapi dia ada dimensi, ada sub-subnya. Nah, pekerjaan itu sebenarnya di sini sudah menjadi latent variable score atau LVS, latent variable score. Jadi sebenarnya kalau mau ini kotak semua, kotak kalau di utamanya. Nah, ini kotak. Kenapa? Karena ini sebenarnya ada sub indikatornya. Kenapa saya buat kurung ini mencerminkan bahwa ini sebenarnya sub variable dari employee satisfaction. Kalau misalkan ada variabel moderasi, itu panahnya posisinya tidak di sini, tapi dia misalkan employee satisfaction ini sebagai moderasi, dia nanti garis ini langsung ke sini, ya, kedua ini, tapi ini ke garisnya, garis dari pengaruh itu ke garis itu tidak langsung sebagai ini. Contohnya ada, nanti saya contohkan yang pakai moderasi ya. Contoh, kemudian kalau moderasi itu apa bedanya? Moderasi itu tidak langsung di tengah-tengah, tapi dia memperkuat atau memperlemah. Waktu pengolahan datanya moderasi itu employee ini tidak melewati ini, tapi nilai employee ini dikalikan dengan nilai employee engagement dikalikan dengan nilai employee satisfaction. Ada nggak pengaruhnya? Itu kira-kira ya kalau dia sebagai moderator. Nah, kalau ini sebenarnya latent variable score, LVS, ini diperoleh dari seluruh indikator. Sebenarnya ngerannya seperti ini dulu. Nah, ini kepuasan karyawan. Ini kepuasan karyawan, ini submodel SAM kepuasan karyawan, engagement, ya, employee dan engagement. Ini pekerjaan, remunerasi dan sebagainya. Ini submodel. Ini berarti nanti kepuasan karyawan mana? Pekerjaan, remunerasi, dan sebagainya. Di model utama dia seperti ini. Di model utama jadi begini, jadi indikator. Harusnya seperti ini gambarnya. Kemudian engagement, ada readiness, ada siap, rela, dan bangga di Indonesia kan. Ini ada pertanyaan. Nah, ini mencerminkan seluruh pertanyaan di questionnaire. Tapi kalau bisa aja saya masukkan ke ini, tapi dia tidak dijadikan satu model, tapi tidak itu benar.
Ya kalau misalkan ditarik seperti ini. Nah kemudian engagement ada 3 latent variable score-nya. Sebenarnya engagement itu ini. Nah semua P1, P2, P3, P4 dan seterusnya ini masing-masing ini ada kuesionernya. Satu P1 ini, satu indikator ini adalah satu kuesioner. Nah tetapi ini kepuasan kebetulan waktu mungkin karena sudah stylenya di blog, setiap indikator ada 5 pertanyaan. Nah tapi kebetulan saya given aja karena mereka sudah punya kuesioner kepuasan karyawan, cuman tidak pernah dihubungkan dengan engagement maupun kinerja, jadi saya tidak perlu capek-capek buat ininya. Apalagi ini udah di ACC oleh Kementerian BUMN waktu itu dari tahu, jadi saya ya tinggal melaksanakan aja. Cuman yang saya buatkan modelnya ini yang saya desain bangun modelnya, saya bangun di blog tuh ini modelnya. Saya bangun ini berdasarkan berbagai literatur, berdasarkan kalau mau dilihat mungkin ada seperti ini, ada seperti ini, macam-macam ya. Dulu saya mengkaji berbagai jurnal sebelum saya membuat model ini, dan menurut saya di blog waktu itu saya tawarkan model ini. Jadi saya jualan dulu apa tuh employee engagement, modelnya bagaimana. Nanti waktu itu saya tawarkan sekitar hampir 10 model riset. Mereka rupanya yang cocok ini. Iya. Kemudian setelah itu saya munculkan model-modelnya. Itu kemudian pengaruh-pengaruhnya ada pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung ya. Itu lihat aja variabel. Lihat aja dari nilai-nilainya. Nah, sebenarnya seperti ini model utamanya. Kalau ini artinya pengaruh langsung sini, kalau sini tidak langsung. Ke sini pengaruh langsung, ini pengaruh langsung. Nah, kadang-kadang saya suka lucu disertasi teman-teman di Papua, Unpad, masih kadang-kadang hipotesis pertama ada pengaruh employee satisfaction terhadap employee engagement. Hipotesis kedua, bla bla, sampai hipotesis misalkan ini ada hipotesisnya 5. Tahu-tahu hipotesis ke-6 pengaruh secara keseluruhan dari semua variabel tadi terhadap misalkan ini pengaruh employee satisfaction, employee engagement terhadap employee work performance. Secara parsial, secara simultan. Untuk apa? Karena ini berregresi. Kalau regresi masih ada pengaruh langsung, pengaruh simultan secara keseluruhan. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami teman-teman yang biasa pakai regresi, tahu-tahu pakai set. Padahal di set itu lihat modelnya aja. Memang ada namanya direct effect, indirect effect. Kalau direct effect ranahnya langsung, misalnya H2, H1, H5. Kalau indirect effect mungkin ini kurang satu ya. Indirect effect dari H1 dikalikan H3 artinya pengaruh terhadap employee engagement, employee satisfaction melalui interpeningnya employee engagement terhadap employee performance. Itu indirect effect. Cara besar menghitung pengaruhnya, kalikan aja nilai ini dikalikan nilai H1 di H1 itu koefisiennya dikalikan dengan koefisien di H3. Begitu juga terhadap retention, itu demikian. Jadi nilai koefisien pada H1 bukan hipotesisnya tapi nilai koefisiennya ya dikalikan dengan koefisien terhadap retention. Nah, ada lagi namanya itu istilahnya itu untuk melihat signifikan atau enggak pengaruh tidak langsung itu ada uji lupa saya. Itu suka dilakukan oleh teman-teman, nanti saya tunjukin ini ya. Itu ya kira-kira ya pengaruhnya. Kemudian kalau dia pakai moderasi, saya ada contoh-contohnya pakai moderasi. Saya carikan dulu sehingga saya ada contoh moderasi. Pak Dokter, sebelum ke contoh moderasi, saya boleh menyambung pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, ini kalau tadi yang dari model ditampilkan, sepertinya kan endogennya ada 3 ya, Pak Dokter? Ya, betul. Namun yang satu bisa berlaku selaku eksogen juga, begitu ya Pak Dokter? Betul. Jadi sebagai eksogen, sebagai endogen, yaitu employee engagement.
EE-nya Kalau berarti. employee satisfaction really variable latent exogen dia. Nah, kalau kadang disebut variable entrepreneuring kan, betul. Ya, ini entrepreneuring. Berarti kalau bentuk seperti ini tidak perlu ada yang pengaruh bersama-sama, Pak Dokter? Oh, nggak usah. Pengaruh bersama-sama itu saya masih melihat mungkin ketidaktahuan pembimbingnya, mungkin ketidaktahuan si mahasiswanya. Sering sekali yang datang konsultasi saya, entah itu masih dokter Unpad, Pakuan, Profesor UI, Trisakti, entah dari mana, mereka ada hipotesisnya, pengaruh bersama-sama. Saya suka ketawa. Apa yang kalian buat kayak gitu? Jadi buat saja sesuai dengan ini. Kemudian kadang-kadang lucu lagi, seluruh hipotesis itu merupakan tujuan penelitian. Padahal ini hanya baru ini satu tujuan penelitian. Pakai SEM ya. Ada yang begitu. Jadi tujuan satu pengaruh dari menganalisis pengaruh employee satisfaction terhadap employee engagement. Menganalisis pengaruh ini. Padahal bisa saja buat faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement apa. Faktor-faktor yang mempengaruhi work performance apa. Misalkan. Mungkin 3 atau 2 tujuan atau hanya 2 tujuan aja. Sehingga efisien. Tapi tidak perlu seluruh hipotesis itu dijadikan tujuan penelitian. Kenapa? Karena itu merupakan masih bagian kecil daripada disertasi kita. Ada lagi? Baik, Pak, JJ Pak. Tadi terkait bentuk model itu kan, ini karena ada kuesioner Pak ya, jadi ada tadi warna-warna yang di kotak, lalu ada P1, P2, itu kan pertanyaan dari indikator Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk yang keuangan kan, kalau keuangan mah nggak ada kuesioner Pak. Itu dia bisa saja keuangan ya itu ya? Tentu tidak ada, kalau keuangan tidak ada kuesioner. Ada juga yang dikuesionerkan, seperti saya contohkan ya. Punya teman kita ya. Sebentar, rasanya ada punya mahasiswa dosen ini, saya ingat saya ada sebentar, contoh tidak akan bisa biar baru mau ujian ini, kemudian dosen Unpad tapi laginya udah S3 di Unpad, tapi diminta oleh Pak Dekan, saya yang membimbingnya teknisnya, Mbak oke, sebentar. Ada. Ini dia modelnya, saya tunjukkan model dia. Model. Oke, sebentar. Model. Ini waktu dia mengkaji ini, ini tentang keuangan kan, Pak JJ, kelihatan belum Pak JJ? Ya Bapak, belum share Pak itu Pak? Oh belum ke share dari saya? Iya, ke kelas ya. Ke kelas, share aja ya. Ini contoh pengaruh perjalanan modal negara dan strategi bisnis terhadap implementasi good governance dan pengendalian birokrasi kan? Ya. Nah ini disertasi tentang keuangan. Dia waktu itu kesulitan untuk menemukan membangun model ini. Tapi saya ajarkan, coba cari jurnalnya. Dapatlah jurnal ini. Ini dasar untuk membangun itu. Struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, struktur modal berpengaruh terhadap good corporate governance, kemudian good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sumbernya dari mana? Moody's, Amiri, 2016, untuk membangun. Model kedua ini, strategi bisnis berpengaruh terhadap ini, biaya operasi dan sebagainya. Kemudian dia combine dari kedua model ini. Struktur modal itu mencerminkan mungkin penyertaan modal negara ya. Dia combine kan karena belum ada modelnya, dia buat PMN berpengaruh terhadap BCG, PBO dan profit. Strategi bisnis berpengaruh terhadap ini hasil combine dari dua jurnal tersebut. Akhirnya dia sesuaikan penyesuaian bahwa struktur modal itu di
PMN. Profit, nah akhirnya PMN itu financing, policy, DER, interest modal. Kemudian di sini kinerja perusahaannya itu perspektif keuangan dan non perspektif keuangan. Ya. Strategi bisnis tentu ada misi, visi, tujuan dan sebagainya. PBO, GCG tentu transparansi, accountability. Di sini tentu DER ini harus karena waktu itu karena BUMN dia kesulitan mendapatkan angka realnya, rasio-rasionya ya, kecuali rasio-rasio tertentu, sehingga tidak mungkin dia buatkan minta data. Tiap perusahaan rata-rata tidak mengasihkan data tentang kinerja keuangan. Akhirnya kinerja keuangan maupun perspektif itu, PMN dan sebagainya, dia persepsikan dalam bentuk questionnaire. Dalam bentuk questionnaire, kemudian tapi ada beberapa data yang dapat sehingga waktu itu bisa kita istilahnya hasil SEM dengan hasil ininya kita bandingkan apakah berbanding lurus atau tidak hasil SEM dengan hasil ini kebetulan dia saya bimbing. Oke. Tuh, nah, hasilnya. Kalau lihat dari variabel pernyataan modalnya ya seperti ini. Variabel-variabelnya dijelaskan. Tapi ini gaya standarnya Unpak ya, Unpak. Variabel-variabelnya ini. PMN dilakukan tanggapan responden seperti ini. Walaupun dari hasil SEM-nya, ini hipotesisnya, saya menemukan data. Jadi saya koreksi, saya diminta oleh Pak Hendro, diminta Unpak untuk mengoreksi dan mendampingi dia sampai itu. Ada lagi. Nah akhirnya saya tambahkan dengan hasil ini. Dapat data sekunder, saya ajari data sekunder ini bisa dipakai untuk mendukung. Nanti growth, surplus, ROI dan sebagainya untuk mendukung hasil dia, hasil model yang dia ini kan ya. Mana modelnya mana ya? Ini modelnya. Ini terpaksa pakai smart PLS ngelarnya. Pakai PLS ini. Caranya pakai PLS. Kenapa pakai PLS? Karena datanya waktu dan pakai SEM, padahal promotornya minta pakai SEM banget, pakai SEM Kopar Listrik. Pakai PLS, saya random pakai PLS, saya ajarin. Karena datanya N-nya cuma 56 N-nya kalau nggak salah. Dan satu perusahaan mencermin satu responden satu perusahaan. Nah di sini ini variabelnya ada tidak ada moderasinya, hanya ada intervening. Nah kalau di Listrik di PLS itu ada ininya R square-nya ini langsung pengaruh ini terhadap ini R square ini sekian, R square ini 69%, ini 73%. Tapi kalau di Listrik nggak ada R square, dia ada GFI, AGFI. Itu bedanya. Dan di Listrik di PLS tidak ada GFI, Bundeswehr Index itu nggak ada. Ya. Nah, apa beda PLS, apa beda? Saya mungkin akan saya jelaskan di bahan saya nanti ya. Kemudian contoh-contoh lain lagi. Nanti sambil saya melihat filenya yang pakai pakai intervening, pakainya ada selesai sebentar. Seingat saya ada file-file terkait yang menggunakan data sebentar. Model SEM.
SMS. Nah, ini ada contoh, mungkin saya pernah ngerang, ini data seperti yang ini. Ini ada entrepreneur, ada moderator. Hubungan Israel, organisasi pemimpinan. Ini ada entrepreneur. Ini MSDM strategi berpengaruh terhadap ini, kalau nggak salah perusahaan-perusahaan, lupa saya ya, beberapa perusahaan ini dulu, untuk melihat kinerja organisasi, ya. Kemudian apakah pengaruh MM strategi terhadap kinerja organisasi? Apakah ada pengaruh MM strategi terhadap implementasi SISDUR, MSDM, nah dan sebagainya terhadap kinerja karyawan? Apakah ada pengaruh kinerja karyawan terhadap kinerja organisasi? Kemudian apakah ada pengaruh HI budaya organisasi terhadap pemimpinan sebagai moderasi MSM strategi terhadap kinerja organisasi? Jadi ini akan mempengaruhi atau tidak? Ini moderasinya, HI, budaya organisasi, kemudian moderasinya. Nah, selama saya pernah ngolah data SEM dan ngajarin orang, ini disertasi mahasiswa SD, Bu dosennya apa namanya itu yang tentu tadi, dosen PPM, Pak Juniari. Alhamdulillah ini selama saya ngajarin orang ngolah data SEM, ini paling banyak banget, datanya juga banyak. Ini ngolah data SEM di Israel yang paling susah saya ngolah. Sampai dia nangis, sampai dia mau berangkat. Seingat saya abstraknya sudah diterima di konferensi internasional di New Zealand. Dia berangkat atau tidak, modelnya itu belum fit benar. Akhirnya saya menggaransi, Pak, saya jamin Pak berangkat aja ke New Zealand. Ya, dengan ongkos sangat mahal waktu dia harus ke Singapura dulu. Saya jamin insya Allah nanti modelnya jadi model, terus akhirnya, dan alhamdulillah jadi salah satu jurnal terbaik waktu konferensi internasional di New Zealand. Dan model ini bisa dipecah-pecah, mungkin bisa jadi 10 jurnal. Datanya 500 berapa itu. Nah ini yang MSDM. Kalau yang ini ada pengaruh langsung, ada variabel moderasi, ada variabel entrepreneur, ini entrepreneurnya. Nah di sini aja sudah bisa jadi disertasi. MSDM strategik ini pengaruh dari HR dan sebagainya. Ini contoh ini waktu saya employee engagement di Employee Value Proposition Bank Indonesia, waktu saya ngajarin kinerja Pemda, ini pakai keuangan, combine antara keuangan dan non keuangan. Ini waktu saya diminta oleh Hartono Perintis Indonesia untuk merestrukturisasi perusahaan. Ini hasilnya. Nah ini waktu ada yang konsultasi tentang turnover ya kalau nggak salah, tapi saya lupa. Ada lagi turnover di mana, di perusahaan yang itu Mujir ya. Ini yang di Bank Indonesia tentang operasional kapabilitas organisasi dan sebagainya. Itu contoh kalau nggak salah bahannya sudah saya share ya. Itu contoh menggunakan SEM dengan Israel maupun SEM pakai PLS. Oke, sekarang saya menjelaskan yang terkait dengan PLS. Nah, PLS ini apa beda PLS? Ada SEM, mungkin di sini saya akan jelaskan. Ini metodenya tentu pakai SEM PLS. Ini softwarenya, yang ini masih yang lama, harusnya yang sudah saya pakai yang 335. Yang saya kasihkan yang terbaru, yang 335. Kemudian PLS itu adalah partial square, teknik statistik multivariat ya, yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda atau hubungan dengan variabel independen berganda. PLS salah satu metode statistik SEM yang berbasis varians ya. Kalau yang tadi berbasis covariance ya, yang pakai Kristen, yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data. Jadi kalau SEM ini lebih kepada untuk permasalahan regresi berganda.
Makanya dia bisa formatif, bisa reflektif. Makanya dia bukan kausalitas. Bukan hanya kausalitas. Jadi makanya kapan pakai PLS? Kalau teorinya nggak keluar, modelnya nggak keluar, boleh pakai PLS. Karena PLS itu membentuk, ya, bisa membentuk kausalitas. Tapi kalau Sam Topalian di istilah tadi bukan membentuk kausalitas. Kausalitas yang ada harus dibuktikan, dikonfirmasi. Makanya di Sam biasa itu konfirmatori, ANOVA, regresi, korelasi, dan analisis faktor. Kalau di sini PLS salah satunya itu berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data. Seperti ukuran sampel terlalu kecil, kalau sampelnya kecil pakai SAM. Ada data yang hilang atau multikolinialitas, ada multikolinial antar variabel, banyak missing data. Jika antar variabel terjadi korelasi atau multikolinial, boleh pakai. Maka analisis regresi layak tidak layak dipakai, sehingga PLS digunakan untuk mencari solusi. Jadi kalau pakai regresi, ada multikolinial yang tinggi, korelasi antar variabel beta sangat tinggi, maka dianjurkan pakai PLS. Kemudian PLS mengakomodasi data besar, boleh banyak dan boleh juga kecil, data kecil. PLS tidak banyak asumsi, ya. PLS dapat untuk konfirmasi dan prediksi. Kalau SAM lebih kepada estimasi. Israel, ya. PLS dapat menggunakan indikator refleksif dan formatif. Kalau SAM Israel harus refleksif atau refleksif. Dan ini boleh reflektif, boleh formatif. Makanya dia kadang teorinya tidak terlalu kuat, boleh. Kalau SAM yang varian Israel itu atau Amos harus teorinya, modelnya, dasar teori referensinya harus kuat. PLS menguji estimasi dan signifikansi dengan model resampling. Nah ini kadang-kadang tidak masuk akal saya kalau dia ingin tahu dia itu mengestimasi, dia harus melakukan bootstrap, ya, di PLS. Tujuan estimasi PLS adalah membuat komponen atau skor bobot terbaik dari variabel laten endogen untuk memprediksi hubungan variabel laten dengan indikatornya. Ada inner model, hubungan antar sesama variabel laten. Ada outer model, hubungan antar indikator dengan variabel laten. Jadi indikator disebut outer model. Kalau dari laten ini ke laten ini, itu inner model. Kemudian tentu ada kelemahan, ada keunggulannya. Ini perbandingan SAM, PLS, dan OLS. Keunggulan covariant atau Listrel dan Amos, boleh Listrel, boleh Amos, boleh software lain, dan SAM berbasis varian PLS. Keunggulan PLS mampu memodelkan banyak variabel dependent dan variabel independent atau model kompleks. Ya. Kemudian mampu mengelola masalah multikolinial antar variabel independent. Itu pakai PLS. Hasilnya tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang. Kalau pakai SAM, kalau pakai Lister, kalau data yang tidak normal dan hilang, tentu dia hasilnya nggak kokoh. Tapi kalau pakai PLS, menghasilkan variabel laten. Sebentar ya, kayaknya saya ada tamu. Semoga dilanjut Pak Dr. Hermansyah. Siap, oke. Lanjut. Ini sudah waktuan. Oke. Lanjut ya. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross product yang variabel laten independen sebagai kekuatan prediksi. Dapat digunakan untuk konsep reflektif maupun formatif. Dapat digunakan pada sampel kecil. Nah, ini kalau sampelnya kecil, saya anjurkan pakai PLS. Kalau sampelnya cuma 50, 40, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Nah, makanya ada penelitian kakak kelas kalian, datanya tidak berdistribusi normal, tapi dosennya memaksa dia pakai regresi. Sebenarnya nggak bisa. Pakai regresi pun harus pakai SPSS. Itu ada angkatan Mbak, namanya si Uni Susi. Kebetulan dia udah kakak kelas saya. Beliau senior saya waktu saya SBIPB, MMA, dan adiknya yang bungsu itu cowok itu teman sekelas saya. Jadi saya mau ngajarinnya, tapi
permasalahannya saya sudah ngajarkan dari awal, ini tidak cocok pakai regresi atau PET diagram di analisis jalur pakai SPSS, ini harus pakai PLS atau pakai semi-trail. Tapi karena Mr. X-nya misalkan promotor tidak ngerti SEM maupun semua PLS, mahasiswanya jadi korban, jadi harus pakai SPSS. Setelah saya berkali-kali sampai dia itu saya nggak bisa, tapi saya nggak punya power untuk ngajak mengendorse. Nanti mungkin secara biasanya suka ada pembekalan dosen-dosen metodologi riset dan data. Biasanya saya suka diminta oleh Pak Prof. Hari Gursida atau Prof. Didik untuk mewarnai atau sedikit memberikan istilahnya pencerahan terhadap metode-metode untuk dosen-dosen kita yang senior tidak paham metode-metode. Nah, ini biasanya ya itu tidak bisa kalau pakai SPSS. Dia sayang kan datanya pakai kuesioner sebanyak itu, tapi harus pakai SPSS. Cukup pakai smart PLS sebenarnya untuk bisa menggantikan regresi tersebut. Kemudian tidak mensyaratkan distribusional, dapat digunakan pada data tipe skala berbeda, nominal, ordinal, dan kontinus. Nah, kalau tadi Pak CC datanya perusahaannya sedikit, kemudian datanya ada data ordinal, ada data nominal, ada data kontinus, ada data rasio, itu beda-beda kan? Boleh pakai smart PLS. Perbandingan SEM, PLS, dan OS, kelemahan PLS sulit menginterpretasikan leading variable atau leading faktor pada independen atau eksogen jika berdasarkan pada hubungan cross product yang tidak ada seperti pada analisis faktor berdasarkan korelasi antar manifest variabel independen. Properti distribusi estimasi tidak diketahui, menunjukkan tidak diperbolehkan nilai signifikansi kecuali proses bootstrap. Jadi harus pakai bootstrap. Terbatas pada pengujian model estimasi statistik. Jadi dia sangat terbatas karena dia model prediksi. Kemudian ini perbandingan ketiganya, perbandingan SEM, PLS, dan OLS. OLS itu regresi ya, yang kemarin disebutkan oleh Mbak Nanda bilang PLS ya regresi, salah satunya regresi. Unggulannya canggih, ya kalau pakai listrik, unggulannya apa? Canggih dan handal untuk model estimasi pada pengujian teori dan model kompleks atau hipotesis model. Artinya kalau modelnya sudah firm, teorinya kuat, handal, tentu dia handal dan canggih untuk estimasi. Ini saya pernah ngajarin mahasiswa H dari universitas tertentu di Surabaya pakai SEM. Kebetulan profesornya mungkin tidak tahu SEM, tidak itu kan pakai uji T-value, pakai signifikansinya langsung kelihatan di atas 1,9. Dia memaksakan minta cari signifikansi berdasarkan berapa persen di bawah 0,05. Ya nggak akan ada, cuma di bawah dibalik. Model software secanggih ini kok nggak ada p-value-nya atau ininya. Ya kita susah untuk menjelaskan itu ya. Kemudian karena dia tidak paham kita paksakan ya susah. Kecuali dia di depan kita ajarin Israel, dia ajarin saya, dia akan melihat mana signifikan atau tidak, mungkin dia paham. Kebetulan mahasiswanya tuh nggak pernah bertemu dengan saya, konsultasinya via video call atau Zoom dan sebagainya, dan nggak pernah tahu juga tentang SEM, tapi mau ngawat dengan SEM itu kasihan. Jadi kalau Anda ingin belajar mulai disertasi pakai metode apapun, Anda harus pelajari dulu metodenya bagaimana, interpretasinya bagaimana, analisis bagaimana, terus hasilnya itu interpretasinya bagaimana dan sebagainya harus dipelajari. Kebetulan mungkin kita stop dulu ya, kayaknya sudah azan, nanti saya dimarahin oleh Pak Haji Herman kalau lanjutin pelajaran ya. Pak Dokter. Dan lagi saya juga kalau udah ngajar kayak gini, yang keluar kepala semua keluar ya, jadi saya nggak ingat lagi waktu ya Bu Jinengsi ya, maaf ya Bu Nen. Jadi apa saya ngomong tuh sudah di out of contact daripada PPT, sudah keluar dari materinya luar biasa. Mengambil modelnya kayak Pak Angga.
Jangan malu. Nanti dia mau minta Nanti ya, insya Allah habis istirahat kita masuk jam berapa Herman? Ini tuh ya Pak Herman saya juga nggak inget tuh. Oke deh. 12.30 paling lama, boleh? Kita ketemu lagi Pak dah jam 12.30 ya. Makan dulu Pak En. Saya belum Pak. Oh, sehat Pak Sebulan. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lanjutkan Mr. Sheryl ya. See you next berapa menit lagi ya, tenang aja untuk bisa dosen ini. Oke, insya Allah kita ketemu lagi paling cepat 30 Recording menit. stopped. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ji. Terima kasih dok. Terima kasih dok.